Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Novitasari dari kelas akuntansi 2021 3A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan pada subsektor industri makanan dan minuman, yakni pada perusahaan PT Mayora Indah Tbk. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke deskripsi perusahaan tersebut. PT Mayora Indah Tbk merupakan perseroan yang didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama yang beralokasikan di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, perseroan melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market konsumen ASEAN, kemudian melebarkan pangsa pasarnya ke negara-negara di Asia. Saat ini, produk perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia. Sebagai salah satu fast moving consumer goods companies, PT Mayora Indah Tbk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan, di antaranya Top 5 Best Managed Companies in Indonesia dari Asia Money, Top 1000 Exporter Companies in Indonesia dari majalah SWA, Best Manufacturer of Halal Product dari Majelis Ulama Indonesia, Best List Company dari Berita 1, Indonesian Corporate Secret Awards, Top 5 Good Corporate Governance Issues in Consumer Goods Sector dari Warta Ekonomi, dan banyak lagi penghargaan lainnya. Langsung saja pada perhitungan analisis perbandingan neraca. Di sini ada beberapa akun, yakni diantaranya ada jumlah aset, jumlah liabilitas, jumlah ekuitas, jumlah liabilitas dan ekuitas. Untuk perhitungannya, yakni di sini saya memakai tahun dasarnya yaitu tahun 2019. Untuk perhitungannya yaitu total tahun kedua yaitu tahun 2020 dikurangi total tahun dasar yaitu tahun 2019. Kemudian dibagi dengan tahun dasar. Untuk contohnya yaitu jumlah aset pada tahun 2020 dikurangi jumlah aset pada tahun 2019 dan totalnya yaitu dibagi dengan tahun 2019. Kemudian ada analisis perbandingan laba rugi. Untuk perhitungannya tidak berbeda jauh dengan pada perhitungan analisis perbandingan neraca yang tadi. Kemudian ada analisis rasio likuiditas. Di sini ada current ratio. Untuk perhitungan current ratio ini yaitu total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Kemudian ada quick exit test ratio, yaitu untuk rumusnya total aktiva lancar dikurangi persediaan, kemudian dibagi dengan hutang lancar. Adapun analisis rasio leverage, di sini ada debt to total asset ratio dan debt to total equity ratio. Untuk perhitungan debt to total asset ratio yaitu total hutang dibagi total aktiva. Untuk debt to total equity ratio sendiri yaitu rumusnya total hutang dibagi ekuitas. Dan di sini ada analisis rasio aktivitas yang diantaranya ada aset turnover dan receivable turnover. Untuk aset turnover ini untuk rumusnya yaitu penjualan dibagi total aktiva, dan receivable turnover untuk rumusnya yaitu penjualan dibagi piutang. Dan kemudian ada analisis rasio profitabilitas yang diantaranya ada gross profit margin atau yang disebut GPM dan
ROE atau Return of Equity. Untuk rumus gross profit margin, yakni laba kotor dibagi penjualan, dan untuk perhitungan ROE sendiri, yakni IT dikali 100% dibagi total aktiva. Untuk perhitungan analisis common size neraca ini, yakni semua aset dibagi dengan total aset. Dan untuk total liabilitas sendiri, yaitu semua total liabilitas dibagi dengan total liabilitas itu sendiri. Untuk analisis common size laba rugi tidak beda jauh dari analisis common size neraca yang tadi. Untuk analisis tren neraca, di sini ada sub akun, yakni jumlah aset lancar, jumlah aset tidak lancar, jumlah aset, jumlah liabilitas jangka pendek, jumlah liabilitas jangka panjang, jumlah liabilitas, jumlah ekuitas, dan jumlah liabilitas dan ekuitas. Untuk perhitungannya, yakni tahun dasar, yakni tahun 2019 dibagi dengan tahun dasar itu sendiri. Kemudian pada tahun kedua, yakni tahun 2020 dibagi tahun 2019, dan tahun 2021 dibagi dengan tahun 2019. Kemudian tahun 2022 dibagi dengan tahun 2019, dan tahun 2023 dibagi dengan tahun 2019. Untuk setiap sub akunnya dibagi analisis tren neraca ini, perhitungannya yakni setiap sub akun untuk tahun dasarnya itu tahun 2019, yakni perhitungannya tahun pertama dibagi dengan tahun dasar, tahun kedua dibagi dengan tahun dasar, tahun ketiga dibagi dengan tahun dasar, dan tahun-tahun seterusnya dibagi dengan tahun dasar itu sendiri. Kemudian ada analisis tren laba rugi. Untuk perhitungannya itu sendiri sama halnya dengan analisis tren pada neraca itu. Kemudian ada analisis DuPont. Di sini kita menghitung tahun awal sampai tahun kelima untuk mencari ROE itu sendiri. Untuk tahun 2019 ini pada PT Mayora Indah Tbk ini ROE yaitu sebesar 40,75%. Kemudian tahun kedua 29,13%. Untuk tahun 2021 sebesar 14,72%. Untuk tahun 2022 sebesar 21,82%, dan tahun 2023 yakni 19,26%. Untuk perhitungannya bisa dilihat di PPT ini. Kemudian ada analisis tren penjualan. Di sini bisa dilihat grafiknya. Untuk grafik warna biru ini yakni data Y, dan kemudian untuk warna orange ini yakni untuk penjualannya itu sendiri. Kemudian ada analisis sumber dan penggunaan kas. Yakni untuk perhitungannya kita melakukan, untuk contohnya yakni jumlah aset. Jumlah aset pada tahun 2020 dikurangi tahun 2019. Pada jumlah aset tahun tersebut mengalami kenaikan sebesar 739.581.708,077. Untuk jumlah liabilitas itu sendiri sama halnya perhitungan jumlah aset, yakni tahun 2020 dikurangi tahun 2019. Untuk tahun-tahun berikutnya sama halnya perhitungannya pada halnya
tahun 2020 dikurangi 2019. Untuk analisis sumber dan penggunaan modal kerja, di sini ada modal kerja kuantitatif. Yakni modal kerja kuantitatif itu sendiri yakni aset lancar. Untuk modal kerja kualitatif itu sendiri ada aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Di sini untuk gross working capitalnya itu diambil dari jumlah aset lancar itu sendiri. Kemudian untuk net working capital yaitu dari penjumlahan aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Kemudian ada analisis sumber break even point. Di sini ada penerimaan total. Untuk rumus penerimaan total ini yakni ada keuntungan penjual bersih ditambah pendapatan lainnya. Untuk biaya tetap itu sendiri ada beban penjualan ditambah beban utang. Kemudian biaya variabel di sini ada beban lainnya ditambah biaya pajak. Untuk rumus contribution margin di sini rumusnya penerimaan total dibagi dengan biaya variabel. Untuk break even itu sendiri biaya tetap dibagi dengan biaya variabel. Langsung saja untuk terakhir pengungkapan CSR pada perusahaan PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama, kesehatan dan kesejahteraan, yakni Mayora Indah menyelenggarakan berbagai program kesehatan seperti penyediaan layanan kesehatan gratis, kampanye kesehatan, dan donasi produk untuk mendukung kesehatan masyarakat. Kemudian ada pendidikan, perusahaan mendukung pendidikan melalui penyediaan beasiswa, pembangunan fasilitas pendidikan, dan program pelatihan bagi guru dan siswa. Kemudian ada lingkungan, PT Mayora Indah Tbk menjalankan berbagai inisiatif lingkungan seperti penghijauan, pengelolaan limbah, dan pengurangan emisi karbon. Yang terakhir ada pemberdayaan masyarakat. Melalui program pemberdayaan ekonomi, Mayora mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah serta memberikan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat. Mungkin cukup sekian presentasi mengenai hasil analisis laporan keuangan pada PT Mayora Indah Tbk. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.